bersyukur. Tapi ketika kita kufur atas nikmat Allah, inna ajabillah salih, sungguhnya ajabku sangat pedih kata Allah. Nah ini saya menghimbau, mengajak kita semua termasuk diri saya. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Nikmat yang paling besar yang kita syukuri sering kita ucapkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan nikmat umur. Ini nikmat umur nih, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, umur yang benar-benar kita harus syukur. Dengan umur ini kita insya Allah bisa saling mengenal. Ini yang disebut kunci hablum minan nas, hablum minal. Hubungan kita sesama manusia dengan cara sosial yang baik, hubungan kita kepada Allah dengan cara yang baik. Hubungan manusia baiknya bagaimanapun manusia, tetapi bila mana tidak hubungan kepada Allah, sama nilainya kurang baik. Hablum minallahnya baik, hubungan kepada Allah baik, ibadah baik, tapi hubungan kepada manusia tidak baik, sama juga nilai. Jadi bagaimana kuncinya? Kuncinya hubungan kita dengan sesama manusia harus baik, kepada Allah harus baik. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud tujuannya agar kita baik di dunia, baik di akhirat. Itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, man aroda dunia fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa pengen baik dunia, pahami ilmunya. Nih, bapak nih yang akan mimpin perusahaan, pahami dulu ilmunya. Artinya udah paham benar ilmunya, maka akan dijalankan perusahaan di dunia. Tapi man arodal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa pengen baik di akhirat, pahami ilmunya. Apa itu ilmunya? Ya kita sholat, kita ibadahnya, wudunya, fikihnya kita pelajari. Itu ilmunya atau akhirat. Tapi waman arodahuma palai ini pengen baik dua-duanya, ya pahami ilmunya. Nah inilah kan, jadi kuncinya sebenarnya semuanya di ilmu. Ini kita ini di ilmu. Ini kita kumpul begini ada ilmunya. Tanpa ilmu habitut amalul, sia-sia apa yang kita perbuat. Maksud tujuannya baik, kita kadang-kadang diterima dengan tidak baik. Ini sering terjadi pada masyarakat kita. Tujuannya baik banget, tapi kadang-kadang kita diterima dengan tidak baik. Tapi mohon maaf sebelumnya, kita juga kadang-kadang ketika keimanan kita naik, kadang-kadang ujian kita dapatkan. Itu udah jelas. Semakin naik derajat keimanan kita akan diuji oleh Allah. Tetapi ujian itu juga sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan pernah membebani seorang hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Insya Allah. Makanya kita semua yang hadir di sini, saya mohon maaf bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Artinya gini, kumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini, yang pertama yang kita ambil adalah kita bisa mendoakan almarhumah orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, termasuk diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ini disebut thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu, itu perintah Rasulullah, hadis Nabi namanya. Nah, kalau kewajiban ini yang kita pakai, insya Allah nuntut ilmu itu adalah wajib buat kita supaya kita jangan bodoh. Yang tadi kita katakan tentang masalah man aroda dunia fa'alaihi bi ilmi. Itulah kita. Jadi kita harus pahami semua. Saya mengajak, mengimbau ini pemuda-pemuda kita nih yang ganteng-ganteng nih. Mudah-mudahan ini semua kita akan jalani 2 minggu sekali setiap malam Kamis. Diperkenalkan hadir dengan tujuannya kita sama-sama belajar. Nggak ada pinter, kita ini semua nggak ada pinter. Jadi kita belajar semua, tujuannya supaya kita bisa berjalan hablum minanas kita. Aturan kita nggak kenal dengan Bapak Asmuri, kita jadi kenal. Aturan nggak kenal dengan Pak Ustadz Abayasa, kita jadi kenal.
ketemu di mana-mana, bisa ngopi, kan ada rezeki lagi. Mampir ke tempat Bapak Asmuni bisa ngopi, mampir lagi. Ini gara-gara hablum minanas. Kalau kita nggak mau hablum minanas, nggak mau kumpul kayak gini, ya kita nggak udah ngopi aja pengen di rumah. Hah? Benar ya kan? Jadi kita dengan kumpulnya kita di sini, perkembangan usaha maupun apalagi di zaman sekarang ini yang disebut COVID-19, Corona, kita belum tahu kapan berakhirnya. Himbauan pemerintah, protokol kesehatan yang kita jalanin, semuanya juga nggak mau ada sakit, nggak ada mau. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Nantang ya jangan, penyakitnya kita menjaga itu lebih baik. Semua penyakit ada obatnya nggak? Ada obatnya. Cuman obatnya kita harus nyari obatnya. Di mana nyarinya? Nih di Neskal. Ya, di Bapak Muri ada obatnya. Jadi kalau Al-Quran itu mengajarkan bahwa sesungguhnya segala penyakit dalam Al-Quran ada obatnya. Yang disebut kalau kita baca itu ada Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim samawati wal ardi, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Tiup tuh di air 7 kali, minum dah tuh. Insya Allah, tapi baru campur obat. Ya herbal kita minum, kan gitu dengan izin Allah. Terus kalau kita, itu kepanjangan Pak Ustaz, habis yang pendek, Allahumma safi maridona wa marodo. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya dari segala penyakit. Allah yang mau menyembuhkan, gitu. Karena penyakit hati ini yang paling susah. Bikulubihim marud, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah ini penyakit di dalam yang susah, yang nggak bisa diketahui. Kalau di luar mau kelihatan tuh koreng apa kelihatan, ya kan? Jadi bubar. Tapi kalau di dalam siapa? Nggak ada tahu. Air laut dalam nih kita bisa jajakin. Hati manusia nggak ada yang bisa jajakin. Kita kumpul di sini, nggak ada yang tahu hatinya, tahu nggak? Nggak ada, orang kagak kelihatan. Coba kalau dibelek kelihatan. Gitu aja ya, ini malam ini saya bukan ngajarin, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin waktu kita nanti akan bahas lagi. Ini pertama membuka, cuman saya minta kehadirannya anak-anak muda nih yang bakalan benar-benar regenerasi kita semua. Kalau saya mau udah tua, tinggal ngitung makan juga berapa liter lagi sih gitu ya kan? Iya makan beras mah berapa liter, umur udah 55. Kalau hitungan Rasulullah 63 ya, saya dikit lagi. Mudah-mudahan sih, ya umur mah kita nggak tahu Pak ya. Bisa juga saya belakangan, yang lain duluan. Bisa juga yang lain duluan kita belakangan, kita nggak tahu. Tapi kita sama-sama mau Allah mohon panjangin umur, diberi kesehatan, dimudahkan. Amin ya Allah. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf jika saya menggurui, tapi itu hanya sebuah yang harus disampaikan melalui ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Nanti insya Allah doanya ditutup